Pentingkah bahasa Korea di Korea? Nah, karena salah satunya syarat untuk bekerja ke Korea, banyak keuntungannya jika kita belajar bahasa Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Wahono Channel, yang selalu mengajak Anda melihat apa saja yang ada di Korea dan bagaimana cara kita bekerja di Korea. Tetap selalu saya ingatkan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Pada video kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman melihat sekeliling kampung. Nah, di sini ada banyak persawahan, tepatnya di daerah Buryong. Nah, dengan sedikit cuaca yang cerah pada sore hari ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan dari teman-teman. Jawaban dari pertanyaan teman-teman, pentingkah bahasa Korea di Korea? Nah, jika teman-teman bekerja di Korea, tentunya harus penting sekali ya bahasa Korea itu, karena jika kita tidak bisa bahasa Korea, maka kita akan kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang-orang Korea. Ya, kalau ketemu orang Indonesia, enak juga ya bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bertemu dengan orang Korea, gimana? Kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang Korea, itu akan susah sekali karena kehidupan kita bersama dengan orang Korea. Sebentar, ada helikopter di atas. Itu, kita lihat. Itu kelihatannya helikopter TNI ya, kalau di Indonesia TNI, tentara. Nah, oke. Baik, kita lanjut di pokok pembahasan lagi. Jadi di Korea itu sangat penting bahasa Korea. Jika teman-teman tidak bisa bahasa Korea, maka kita bepergian kemanapun tidak akan pernah bisa, karena kita akan menggunakan bahasa negara ini atau negara Korea dengan bahasa Korea untuk berkomunikasi dengan orang Korea. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang ini bekerja ke Korea, tentunya harus belajar bahasa Korea. Hafalkan kosakatanya, hafalkan kalimatnya, dan bisa membaca serta menulis juga. Jadi itu sangat penting buat teman-teman yang ingin bekerja ke Korea. Jadi belajar bahasa itu nomor satu untuk bekerja di Korea, karena kita bekerja di Korea harus mempunyai sertifikat kelulusan bahasa Korea. Jika kita tidak bisa mempunyai sertifikat kelulusan bahasa Korea, maka kita tidak bisa mengirim data kita atau melamar pekerjaan di Korea. Karena salah satunya syarat untuk bekerja ke Korea itu adalah sertifikat bahasa Korea. Kita harus bisa lulus ujian IPS TOPIK namanya. IPS TOPIK Korea. Jadi kita harus belajar bahasa Korea, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, banyak keuntungannya jika kita belajar bahasa Korea. Apa keuntungannya? Kita bisa berkomunikasi dengan orang Korea, bisa mengetahui kehidupan mereka, kita bisa bertanya langsung bagaimana kehidupan mereka di sini, dan apa saja keseharian mereka di Korea. Nah, tentunya buat teman-teman yang di Indonesia yang baru mengenal tentang Korea, itu bagus sekali untuk belajar, mengikuti kelas ya, maksudnya mengikuti kelas untuk belajar bahasa Korea. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Di bulan April ini, di awal April ini, mari kita berdoa semoga teman-teman yang sudah lulus ujian akan mendapatkan banyak SLC. Maksudnya akan mendapatkan SLC dan juga panggilan prelim bisa terbang ke Korea. Dan bagi yang belum lulus dan yang masih belajar, jangan patah semangat. Ikuti terus kelasnya, ikuti terus belajarnya, dan hafalkan terus kosakatanya agar supaya teman-teman bisa lulus bahasa Korea atau IPS TOPIK Korea namanya. Mudah-mudahan di bulan 5, 6, atau 7 akan hadir yang namanya ujian IPS TOPIK Korea, sehingga penantian teman-teman pada kali
pada tahun ini, penantian tahun ini tidak sia-sia untuk belajar bahasa Koreanya, sehingga teman-teman menemui ujian IPS TOEIC Korea. Nah, tunggu apa lagi? Belajar terus dan jangan patah semangat. Seperti saya, kemarin saya gagal 1 kali ujian, namun saya tidak pernah berputus asa. Tetap saya kejar sampai usia saya 38 tahun. Karena salah satu syarat bekerja di Korea, usianya mulai dari 18 tahun sampai 38. Jadi sebelum saya usia 38, saya tetap semangat untuk belajar bahasa Koreanya sehingga saya bisa bekerja di Korea. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kesempatan kali ini. Tetap belajar bahasa Korea, jaga kesehatan, dan jangan lupa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.